staff mobility for teaching and training in di Universitas Leipzig dalam program Erasmus Plus serta menjadi best oral presenter dalam uh, ISCC Symposium pada tahun 2018. Lalu sebagai dosen dan peneliti, beliau juga memiliki rekam jejak yang sangat baik dan berhasil menerbitkan publikasi di jurnal bereputasi tinggi. Di antaranya, beliau baru-baru ini telah mempublikasikan di jurnal Saudi Pharmaceutical Journal, Benesweb Journal Basic of and Applied Science, dan beberapa jurnal berimpact tinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, langsung saja kita menyapa Pak Adam. Halo, Assalamualaikum Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mas Sudah Pak terdengar. Arsi? Ya. Siap terdengar. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Oke, siap. Di Terima kasih Jogja Bapak. ini cukup panas hari Wow, ini. ini di Tangerang Selatan baru hujan Bapak. Oh Iya, ya. ya. Semoga hujannya segera menular ke sini ya. Amin. Siap, terima kasih. Oke. Baik, tanpa berlama-lama, saya berikan waktunya kepada Bapak Dr. Renat Apoteker Adam Hermawan SPM SC untuk menyampaikan materinya. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arsi. Belum bisa, Mas. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Apakah slide saya bergerak? Sudah bergerak, Pak. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Eh, Terima kasih atas undangannya dari PT Nanoscience Indonesia untuk berbagi cerita terkait dengan penelitian yang saya lakukan bersama dengan teman-teman di Fakultas Farmasi UGM. Jadi nama saya Adam, saya adalah dosen di Fakultas Farmasi UGM di Laboratorium eh, Rekayasa Makromolekul di Fakultas Farmasi UGM. Hari ini saya ingin sedikit sharing mengenai apa yang kami lakukan. Jadi di sini kami melakukan pendekatan analisis namanya adalah Functional Drug Target Disease Network. Ini kami gunakan untuk penemuan target kanker payudara, target untuk terapi kanker payudara. Nah, sebagai pendahuluan, jadi kanker payudara merupakan salah satu kanker yang menduduki peringkat utama di Indonesia. Ini saya ambilkan dari Globocan di tahun 2020. Jadi kanker payudara ini eh, baik pada utamanya pada wanita ya, dia menduduki peringkat yang pertama sebagai kanker dengan penyebab kematian di Indonesia. Nah, kanker payudara itu sendiri merupakan suatu penyakit yang sangat kompleks, yang mana kanker payudara ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa subtipe. Nah, subtipe inilah yang kemudian digunakan sebagai eh, apa namanya metode untuk pemilihan dasar terapinya. Nah, misalkan begini, salah satu eh, subtipenya adalah katakanlah luminal A. Jadi subtipe kanker payudara luminal A ini ditandai dengan marker molekuler yaitu estrogen reseptor positif, kemudian progesteron reseptor positif, kemudian HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 negatif, kemudian Ki67 ini nilainya rendah. Nah, eh, subtipe kanker payudara luminal A ini merupakan subtipe yang paling banyak terjadi pada kanker payudara, di mana di sini disebutkan ini terjadi pada 40 sampai 50% kasus pada kanker payudara. Nah,
prognosisnya bagaimana? Jadi luminal A ini merupakan suatu subtipe kanker payudara yang prognosisnya cukup baik dan terapinya adalah pilihannya dengan endokrin terapi atau terapi hormon. Nah, kemudian yang kedua adalah subtipe luminal B. Ini bisa dibagi menjadi HER2 negatif dan HER2 positif. Jadi secara umum luminal ini memiliki karakteristik estrogen reseptor semuanya positif. Meskipun ada di sini ada yang progesteron reseptornya itu negatif dan juga HER2-nya negatif. Nah, luminal B ini terjadi pada 20-30% kasus kanker payudara. Kemudian prognosisnya adalah intermediate dan terapinya untuk luminal B HER2 negatif adalah dengan endokrin terapi, sementara yang HER2 positif selain dengan endokrin terapi ini juga dengan kemoterapi ataupun target terapi. Nah, kemudian subtipe yang ketiga adalah HER2 positif. Nah, di sini tentu saja sesuai dengan namanya HER2 positif berarti subtipe ini ditandai dengan ekspresi Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 atau HER2 yang positif. Kemudian prognosisnya adalah poor dan juga terapinya menggunakan target terapi dan kemoterapi. Jadi target terapi ini tentu saja adalah terapi yang mentarget reseptor HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Nah, kemudian subtipe yang terakhir adalah yang namanya triple negatif. Jadi triple negatif breast cancer. Di sini maksudnya triple negatif adalah ketiga reseptor baik estrogen reseptor, kemudian progesteron reseptor dan juga HER2 reseptor ini semuanya negatif. Nah, karena ketiga reseptor ini negatif, sehingga ini merupakan satu subtipe kanker payudara yang sulit untuk diterapi. Ya, karena kalau yang tadi luminal, karena estrogen reseptornya positif, progesteron reseptor positif, maka bisa diterapi dengan endokrin terapi. Kemudian yang HER2 positif bisa dengan target terapi yang mentarget HER2. Sementara yang di sini, karena ketiganya negatif, maka dia merupakan subtipe kanker payudara yang memiliki tipe yang buruk. Sehingga di sini untuk pilihan terapinya adalah dengan kemoterapi dan juga PARP inhibitor. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai subtipe kanker payudara. Nah, kanker secara umum sendiri merupakan suatu penyakit yang sangat kompleks, memiliki ciri-ciri yang juga sangat kompleks ya. Ini ada 10 ciri kanker yang saya ambilkan dari Hanahan dan Weinberg di tahun 2011, meskipun ada update di tahun 2022 ada 4 ciri kanker yang baru. Nah, di sini kita fokus pada pengembangan obat ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan obat anti kanker, maka kita harus tahu ciri-cirinya terlebih dahulu sehingga kita bisa mentargetkan ciri yang mana. Misalnya di sini untuk salah satu cirinya adalah sustaining proliferative signaling. Artinya bahwa sel kanker ini mampu mencukupi faktor pertumbuhannya sendiri. Jadi tanpa adanya stimulasi dari luar, dia uh, bisa tumbuh dan berkembang. Nah, di sini pengembangan obat yang mentarget ciri sustaining proliferative signaling adalah golongan EGFR inhibitor, jadi penghambat epidermal growth factor receptor inhibitor. Kemudian, misalnya ciri yang lain adalah genome instability and mutation. Jadi genom atau susunan gen pada sel kanker ini dia instabil dan dia mudah mengalami mutasi. Akibatnya apa? Kalau tidak stabil dan mudah mengalami mutasi, maka si genom dari sel kanker ini akan dia sangat resisten terhadap terapi untuk merusak DNA gitu ya. Jadi di sini terjadi peningkatan DNA repair. Sehingga di sini salah satu obatnya adalah golongan PARP inhibitor. Kemudian satu lagi ciri yang mungkin kita bahas ya adalah
bahwa sel kanker ini memiliki kemampuan replikasi yang tidak terbatas. Ya, di sini karena pertumbuhan sel itu terbatas karena setiap sel tubuh kita membelah, maka akan terjadi pemendekan telomer atau ujung kromosom, yang mana ujung kromosom itu adalah suatu bagian untuk mempertahankan integritas dari kromosom. Nah, kalau sel ini memendek seiring dengan pertumbuhan sel, kromosomnya terus memendek, akibatnya apa? Akibatnya maka sel ini menjadi tidak bisa lagi membelah, selnya menjadi tua dan kemudian menjadi mati. Nah, di sini karena sel tumor tersebut telomerasenya itu selalu aktif, ya, jadi telomerase merupakan suatu enzim yang berperan untuk memperpanjang telomer. Jadi setiap kali sel membelah, telomernya harusnya memendek. Tapi pada sel tumor, karena ada telomerase, maka telomer ini selalu eh, apa, setelah membelah kemudian dia diperpanjang lagi, sehingga terus akan terjadi integrasi atau integritas kromosom itu menjadi tetap stabil. Nah, di sini target anti kankernya adalah yang bisa dikembangkan adalah inhibitor dari telomerase. Jadi di sini dari 10 ciri ini masing-masing bisa kita kembangkan obat dengan target adalah menghambat ciri-ciri yang ada di slide ini. Nah, bicara mengenai pengembangan dan penemuan obat anti kanker, maka kita bicara mengenai beberapa paradigma yang bisa dilakukan dalam pengembangan obat. Kita mulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi di sini ada istilahnya, saya ambilkan dari artikel di tahun 2022, Traditional Drug Discovery Pipeline. Jadi untuk pengembangan obat ini dimulai dari identifikasi target, kemudian juga validasi target, misalnya adalah dari phytochemical isolation, kemudian karakterisasi ataupun dengan sintesis. Kemudian dari situ dilanjutkan dengan hit generation, kemudian lead generation and optimization, di mana proses R&D ini bisa eh, berlangsung selama kurang lebih 3 sampai 8 tahun. Nah, kemudian dari proses lead generation and optimization tadi, kandidat bisa diarahkan untuk proses lebih lanjut, misalnya adalah untuk karakterisasi biologis, chemical, dan physical. Jadi untuk uji pendahuluan, kemudian uji preklinik pada hewan hewan uji, kemudian apabila lolos, misalnya lolos untuk uji toksisitas maupun uji efikasi pada hewan uji, maka nanti akan berlanjut kepada uji klinik atau clinical trial. Yang mana di sini dikatakan bahwa untuk preclinical trial and clinical studies ini bisa berlangsung pada waktu 6 sampai 8 tahun. Nah, dengan pendekatan traditional drug discovery pipeline ini, maka kita bisa menemukan satu di antara 1 juta molekul yang di screening dari awal, sehingga bisa uh, satu di antara 1 juta ini yang nantinya adalah di approve untuk mendapatkan izin edar untuk diberikan kepada pasien. Nah, sementara yang di sebelah kanan ini adalah pendekatan pharmacoinformatic approach. Nah, pharmacoinformatic approach merupakan suatu pendekatan yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk proses utamanya adalah identifikasi target, validasi target, dan lead generation, sehingga di sini akan diperoleh significant decrease in time, artinya adalah waktu R&D-nya ini menjadi lebih turun, lebih sedikit, lebih pendek, sekitar 1 sampai 2 tahun, sehingga pharmacoinformatic approaches ini dipercaya bisa menurunkan waktu biaya untuk R&D dan juga bisa mendapatkan apa namanya kandidat yang lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke contoh pengembangan anti kanker dari senyawa bahan alam. Di sini kalau kita lihat di tahun 1958, kamfotekin ini merupakan suatu senyawa yang diisolasi dari Camphotheca acuminata. Ini dikembangkan di awal, kemudian
pengembangan ini berlanjut di tahun 1963 sampai yang terakhir adalah di tahun 2007 ini ada senyawa bernama trabedektin yang di-approve oleh European Union untuk bisa diedarkan dan diberikan kepada pasien. Nah, dari 2007 ini adalah dia mendapatkan approval. Nah, kita lihat ke belakang. Jadi di sini trabedektin ini struktur kimianya itu baru ditemukan di tahun 1990. Jadi kurang lebih 17 tahun untuk menemukan agar si trabedektin tadi bisa di-approve. Jadi bayangkan ya, jadi 17 tahun waktunya untuk mendapatkan suatu obat bisa mendapatkan izin edar untuk diberikan kepada pasien. Nah, di era Industrial Revolution 4.0 ataupun juga 5.0 sekarang ini, kita bisa mendapatkan data biomedis dari berbagai macam database yang bisa kita akses secara publik maupun database yang berbayar. Katakanlah kita di sini contohnya adalah data dari PubMed, kemudian dari Drug Bank, kemudian dari Cosmic dan Biobank. Di sini kita bisa peroleh data misalnya adalah tentang target aksi dari suatu senyawa, kemudian juga mutasi dalam suatu Cosmic ini misalnya adalah mutasi yang terjadi pada penyakit kanker. Kemudian dari PubMed, dari TCGA atau The Cancer Genome Atlas, ini kita bisa dapatkan data mengenai genom untuk berbagai macam jenis kanker. Jadi tidak hanya kanker payudara, tapi juga jenis kanker yang lain. Kemudian kita bisa juga memperoleh data, misalnya yang terkait dengan publikasi terbaru, ya. Kemudian data yang terkait dengan enrichment pathway, ya, kita bisa peroleh dari database yang namanya KIGG. Nah, dari sinilah dari big biomedical data ini bisa kita manfaatkan untuk kita mengidentifikasi target dalam penemuan obat anti kanker. Nah, kemudian major type of high throughput data and their key information that relevant to drug discovery. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi, maka proses screening ini bisa lebih cepat karena adanya high throughput process. Jadi misalnya adalah adanya sequencing, ya. Dari sequencing tersebut kita bisa memperoleh whole genome sequencing yang terkait dengan ekspresi gen pada manusia ataupun pada organisme lain, ya. Kemudian juga high throughput bisa kita peroleh dari proteomik. Kita bisa memperoleh differential protein abundance, yaitu adalah kelimpahan protein yang berbeda misalnya antara pasien kanker versus bukan pasien, jadi versus individu normal. Kemudian dari proteomik ini bisa juga diperoleh mengenai modifikasi pasca translasi seperti itu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa kita peroleh data terkait dengan penyakit maupun efek dari suatu obat ini menjadi lebih cepat. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa ini ada banyak sekali ya repositori database yang terkait dengan misalnya human disease ya, terkait dengan penyakit, terkait dengan target obat, terkait dengan genomik ataupun terkait dengan biological network yang bisa kita manfaatkan untuk mengidentifikasi target potensial dari senyawa yang kita akan teliti. Jadi yang pertama misalnya yang terkait dengan disease, dengan penyakit, ada OMIM atau kependekan dari Online Mendelian Inheritance in Man. Jadi ini database yang terkait dengan data penyakit atau human gene dan genetic disorder. Jadi tidak hanya cancer tapi juga penyakit yang lain. Kemudian untuk drug target,
drug target ini bisa kita peroleh dari drug bank. Jadi drug bank ini merupakan suatu database berbasis web yang memuat berbagai macam informasi yang terkait dengan obat, mekanismenya, kemudian interaksi antara obat dengan obat dengan protein, dan juga target molekul yang lain. Kemudian ada informasi mengenai genomic data, misalnya kita bisa peroleh dari Gene Expression Omnibus, ya, atau GEO. Nah, di sini GEO atau Gene Expression Omnibus ini bisa kita gunakan untuk memperoleh functional genomic data. Jadi, ekspresi gen, ya, baik dengan berbagai macam eksperimen di situ, baik dari human, dari organisme yang lain, misalnya human yang sakit versus sehat, ataupun akibat perlakuan senyawa tertentu, ataupun infeksi penyakit tertentu, ini bisa kita peroleh dari GEO. Kemudian untuk cancer, ini spesifik bisa kita dapatkan datanya dari The Cancer Genome Atlas atau TCGA, yang memuat data klinis mengenai berbagai macam ekspresi, mutasi, ekspresi mRNA, kemudian mikroRNA, data metilasi DNA, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan data sel line ya? Untuk sel line sendiri ada database namanya Cancer Cell Line Encyclopedia yang memuat ekspresi gen, kemudian juga copy number dari di sini ada 947 human cancer cell line. Nah, kemudian yang terakhir database yang terkait dengan biological network, kita bisa pakai di sini misalnya adalah KEGG, kependekan dari Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome. Ini merupakan database yang memuat genome, biological pathways, kemudian obat dan juga penyakit, kemudian juga chemical substances. Jadi di sini kita bisa dapatkan data terkait human disease, kemudian drug target, genomic, maupun biological network. Kemudian, bagaimana misalnya kita memiliki senyawa yang isolat baru, ataupun senyawa yang baru disintesis, begitu ya. Jadi, ada juga web server untuk target prediction. Nah, kalau yang tadi misalnya yang drug bank tadi adalah untuk senyawa-senyawa yang sudah commercially available ataupun senyawa atau obat yang sudah mendapatkan approval. Jadi di sini untuk web server untuk target prediction ini prinsipnya adalah web server ini menggunakan pendekatan atau algoritma tertentu berdasarkan misalnya kemiripan dari farmakofor atau toksikofor, yang mana nantinya misalnya ada senyawa baru diisolasi ataupun senyawa baru disintesis, nanti akan dimasukkan ke dalam database, diolah oleh database ini, kemudian akan diprediksikan kira-kira senyawa ini tuh punya target atau prediksi targetnya itu apa. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa, misalnya adalah Harmonizome, kemudian ada juga Open Target Platform, Target Hunter, kemudian ada Similarity Ensemble Approach atau SEA, kemudian Swiss Target Prediction, kemudian SuperPred, dan juga Pharmacology Browser. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan atau bisa mencari database yang terkait dengan protein target dari suatu senyawa ya. Jadi di slide sebelumnya saya telah jelaskan mengenai drug bank. Selain drug bank kita bisa gunakan Campbell, kemudian ChemBank, kemudian ada Comparative Toxicogenomic Database, kemudian ada Traditional Chinese Medicine atau TCM Database. Ini utamanya adalah memuat data target dari misalnya adalah herbs, mineral atau animal dari traditional Chinese medicine. Kemudian ada Matador, Camp Spider, dan sebagainya. Nah, tentu saja karena kita ingin mentarget
suatu hal, suatu protein yang apa namanya, yang tadi dikatakan untuk mentarget suatu ciri dari sel kanker, maka di sini kita harus mencari sesuatu protein yang memiliki peranan yang kuat dalam network biology. Ya, jadi seperti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sudah ketahui bahwa gen merupakan pembawa informasi genetik di dalam sel kita. Akan tetapi dalam bekerja, ya, maka gen tersebut harus diekspresikan menjadi suatu protein. Nah, protein tersebut tentu saja dia tidak bisa hanya berfungsi sendirian, tapi dia berinteraksi, ya, berinteraksi dengan protein yang lain, sehingga disinilah pentingnya kita belajar mengenai protein-protein interaction atau interaksi antara protein dengan protein. Sehingga apabila suatu protein ini bisa memiliki interaksi yang kuat dengan protein yang lain, yang mana kedudukannya nanti itu cukup tinggi, ya, derajat interaksinya, maka kita bisa target senyawa tersebut dan uh, harapannya untuk pengembangan obat anti kanker, maka itu akan menjadi lebih selektif. Nah, kemudian protein-protein interaction ini merupakan suatu yang terlibat dalam berbagai macam proses biologis dalam sel, misalnya adalah transduksi sinyal atau penghantaran sinyal, kemudian molecular machinery, kemudian juga protein carrier, dan juga terkait dengan misalnya modifikasi protein. Sehingga di sini dengan kita mempelajari interaksi antara protein dengan protein, kita bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan mekanisme molekuler yang mendasari fungsi biologis dari suatu obat, dan juga meningkatkan atau mempermudah pendekatan dalam kita melakukan proses penemuan obat. Di sini saya ingin share satu hasil penelitian dari kami di Fakultas Farmasi UGM. Jadi kami mengidentifikasi gen kunci, ya, dari suatu senyawa yang namanya hesperidin. Jadi hesperidin ini kami targetkan untuk menghambat breast cancer stem cell, ya. Jadi kami menggunakan functional network analysis. Kemudian apa itu hesperidin? Jadi hesperidin merupakan suatu flavonoid yang banyak terdapat pada spesies citrus atau jeruk, ya, utamanya di sini adalah terdapat dalam kulit jeruk. Nah, di beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa hesperidin ini telah memiliki aktivitas anti kanker, misalnya adalah pada sel kanker payudara. Kemudian hesperidin ini juga memiliki aktivitas anti kanker pada misalnya ada pada human osteosarcoma xenografmais, dan juga bisa menghambat karsinogenesis pada hewan uji yang utamanya pada skin karsinogenesis yang diinduksi dengan senyawa karsinogen, yaitu yang bernama DMDA. Nah, langkah pertama yang kami lakukan, kami awali penelitian ini dengan mencari target, gitu ya. Jadi mencari target dari senyawa hesperidin terlebih dahulu. Jadi kami menggunakan beberapa database. Di sini adalah DRUGBank dan Stitch. Jadi di sini diperoleh ada 11 kandidat target seperti itu. Kemudian kita lihat di sini adalah interaksi antara hesperidin dengan ke-11 kandidat target. Nah, kemudian dari sini karena senyawa yang berinteraksi, mohon maaf, karena protein yang langsung berinteraksi dengan hesperidin ini masih terlalu sedikit, sehingga kita perluas lagi target pencarian protein yang bisa berinteraksi. Jadi kami menggunakan database yang lain yang bernama string. Kemudian kita cari misalnya protein-protein apa saja yang berinteraksi dengan protein yang langsung berinteraksi dengan hesperidin tadi. Jadi misalnya tadi ada 11 protein, ya. Kita sebut sebagai direct protein target.
Kemudian di sini kita mencari yang namanya indirect protein target, yaitu protein-protein yang berinteraksi dengan direct protein target dari hesperidin. Nah, di sini diperoleh sekian ratus kandidat protein. Kemudian dari situ kami juga mencari gen yang meregulasi breast cancer stem cell. Jadi tadi di awal saya sebutkan ini bisa diperoleh dari salah satu database yang namanya OMIM, ataupun dari yang lain, misalnya adalah dari NCBI PubMed. Ya. Jadi di sini setelah memperoleh gen regulator breast cancer stem cell maupun protein yang berinteraksi dengan hesperidin, maka kita bisa memperoleh irisan, ya, irisan Venn diagram yang kita sebut sebagai potensial target therapeutic protein of hesperidin against breast cancer stem cell. Artinya 75 protein ini menjadi kandidat target hesperidin dalam menghambat breast cancer stem cell. Nah, kemudian karena protein-protein interaction itu menjadi penting, sehingga di sini kita pertama adalah melakukan analisis interaksi protein dengan protein. Nah, kita di sini bisa lihat ya ada banyak sekali interaksi antara satu protein dengan protein yang lain, di mana di sini satu protein ini disimbolkan oleh satu bola. Kemudian interaksi antara satu dengan yang lain ini digambarkan dengan satu garis. Nah, kemudian semakin banyak garis yang menuju ke satu protein, di situ artinya adalah semakin banyak interaksi dengan protein tersebut. Nah, kemudian selanjutnya dari interaksi protein dengan protein ini kita seleksi. Jadi dari network ini kira-kira mana sih protein yang memiliki apa namanya peranan yang kuat, gitu ya, untuk kita jadikan target dari hesperidin itu sendiri. Nah, di sini kami menggunakan suatu software namanya Cytoscape untuk menseleksi top 20 protein dalam network tersebut berdasarkan degree score atau score degree. Nah, di sini terlihat bahwa di tabel ya ada 20 protein dengan simbolnya adalah sebagai berikut. Ini diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, kemudian gambarannya adalah yang di sebelah kanan. Jadi rekan-rekan bisa lihat yang warna merah ya ada TP53 Jun AKT1 STAT3 MIG ini merupakan protein yang degree score-nya tinggi. Sehingga di sini dia warnanya lebih intens dibandingkan dengan misalnya yang IL-10 memiliki skor 19 ya. Dia berada di ranking 18, dia memiliki warna yang lebih terang dibandingkan misalnya TP53. Nah, oke, jadi dari sini kita setidaknya punya gambaran, oh, jadi kira-kira hesperidin itu bisa mentarget ke 20 jenis protein ini, ya, berdasarkan dari network analisis tadi. Nah, kemudian untuk bekerja lebih lanjut sebelum ke validasi dengan eksperimen in vitro, kita terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap genetic alteration. Ya. Jadi dari ke-20 gen tadi yang memiliki skor paling tinggi di dalam network protein, kita akan pilih di sini hanya 5. Ya. 5 tentu saja pemilihannya tidak hanya berdasarkan tinggi rendahnya skor, tapi juga kita melakukan literatur review terhadap peranan gen-gen tersebut dalam breast cancer stem cell. Nah, di sini terlihat bahwa TP53, ya, gen yang mengkode protein P53, ini merupakan gen yang memiliki genetic alteration yang paling banyak di antara kelima kandidat yang lain. Kemudian diikuti dengan AKT, CDK, dan sebagainya. Nah, karena TP53 ini merupakan
gen yang banyak mengalami genetic alteration pada kanker payudara. Jadi di sini kami menggunakan database yang namanya cBioportal. Kemudian dari database cBioportal tersebut kami pilih studi yang namanya Metastatic Breast Cancer Project Professional, yang ini adalah datanya penelitiannya di tahun 2018 bulan Oktober. Nah, di sini terlihat bahwa TP53 merupakan kandidat yang kuat, sehingga untuk eksperimen in vitronya kita harus buktikan apakah benar bahwa P53 ini merupakan gen target yang bisa potensial untuk dikembangkan sebagai target dari hesperidin dalam menghambat breast cancer stem cell. Nah, untuk melakukan eksperimen tadi, ya, jadi kami awali dengan membuat model, yaitu dengan membuat mammosfer atau spheroid. Ya, jadi kami membuat kultur sel 3 dimensi dari sel MCF7. Ya, jadi di sini di awal kami lakukan terlebih dahulu karakterisasi cancer stem cell dari mammosfer atau kultur sel 3 dimensi versus kultur sel 2 dimensi. Nah, di sini terlihat, ya, jadi kami pertama melakukan analisis ekspresi gen regulator breast cancer stem cell marker. Di sini terlihat di sini adanya peningkatan ekspresi mRNA dari breast cancer stem cell marker, misalnya adalah NANOK maupun ALDH1 pada sel kanker payudara 3 dimensi. Sehingga untuk kedepannya apa namanya mammosfer yang kita buat ini bisa digunakan gitu ya, karena ini sudah terjadi peningkatan karakter breast cancer stem cell atau pengayaan karakter breast cancer stem cell. Kemudian kami coba lakukan di sini adalah uji sitotoksitas dari hesperidin baik pada sel kanker payudara yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Di sini terlihat adanya penurunan aktivitas sitotoksik ya pada sel 3 dimensi pada konsentrasi 200 mikromolar. Namun untuk konsentrasi ke 400 mikromolar ini ternyata tidak ada efek sama sekali di sini. Jadi antara yang 2D versus 3D ini rendah, gitu ya, tidak berbeda signifikan. Kemudian untuk eksperimen selanjutnya kami menggunakan konsentrasi maksimal adalah 200 mikromolar. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan eksperimen yaitu mammosfer formation. Jadi mammosfer formation ini intinya kita mau melihat bagaimana kemampuan suatu senyawa apabila senyawa tersebut diberi perlakuan ke dalam sel, senyawa tersebut bisa menghambat pembentukan mammosfer. Karena pembentukan mammosfer merupakan salah satu parameter untuk breast cancer stem cell. Nah, di sini terlihat bahwa sel yang diberi perlakuan dengan hesperidin dia secara signifikan mengalami penurunan dalam jumlah mammosfer yang terbentuk. Nah, kemudian kami juga lakukan eksperimen lanjutan dengan cara colony forming assay ya. Jadi kita melakukan perlakuan hesperidin maupun di sini kita menggunakan kontrol doxorubicin. Kita melakukan dua senyawa ini pada sel MCF7 selama waktu tertentu. Kemudian setelah diperlakukan misalnya 24 atau 72 jam, kemudian kita ganti media dengan media yang tanpa senyawa. Kemudian sel kita biarkan selama 14 hari, maka di sini akan terlihat bahwa senyawa yang diberi perlakuan dengan hesperidin, dia akan menghasilkan koloni yang masih hidup itu lebih sedikit dibandingkan yang kontrol. Ya, meskipun untuk yang doxorubicin sebagai kontrol positif ini tidak berbeda dengan yang diberi perlakuan dengan hesperidin. Ya. Kemudian kami juga lakukan analisis siklus sel pada sel 3 dimensi tadi dengan hesperidin maupun kita juga lakukan di sel yang 2 dimensi di sini, dan kami juga lakukan
cek untuk apoptosis atau jumlah sel yang mengalami kematian setelah perlakuan dengan hesperidin. Jadi di sini baik sel yang 2 dimensi maupun 3 dimensi ini di situ sama-sama mengalami apa namanya apoptosis gitu ya, misalnya mengalami kematian setelah diberi perlakuan dengan hesperidin. Nah, kemudian kami juga pertama mengecek ekspresi mRNA pada sel 2 dimensi dan 3 dimensi yang kontrol tanpa perlakuan terlebih dahulu. Ya, di sini terlihat bahwa sel yang 3 dimensi di sini terjadi peningkatan ekspresi gen BCL2 ya. Jadi BCL2 ini adalah suatu marker untuk anti apoptosis. Jadi dia yang menghambat proses apoptosis atau kematian sel. Kemudian terjadi peningkatan ekspresi MMP9 yang merupakan gen atau protein yang bertanggung jawab pada migrasi. Kemudian ada ALDH yang terkait dengan stemness tadi atau breast cancer stem cell. Kemudian P21 meningkat dan juga di sini terjadi penurunan dari protein yang namanya adalah P53. Untuk selanjutnya, kami mengecek apakah benar bahwa P53 itu memang suatu protein yang dia itu bisa ditarget oleh hesperidin. Jadi di sini kami melakukan baik pada sel 2 dimensi maupun sel 3 dimensi. Di sini terlihat bahwa hesperidin ini meningkatkan ekspresi dari P53, ya, baik pada sel yang 2 dimensi ataupun yang 3 dimensi. Kemudian pada sel yang 3 dimensi, di sini hesperidin ini menurunkan jumlah ALDH1, yang mana tadi ALDH1 merupakan suatu protein marker dari breast cancer stem cell. Nah, di sini juga terlihat MMP9 atau regulator dari metastasis ini atau migrasi ini menjadi menurun. Nah, kemudian kami juga cek protein-protein lain, misalnya adalah caspase-7 yang terkait dengan apoptosis, kemudian BCL2, ya pada sel yang 3 dimensi ini dia ekspresinya menurun setelah diberi dengan hesperidin, kemudian P21 ini juga menurun setelah diberikan dengan hesperidin. Jadi dari data ini disimpulkan bahwa P53 ya dia bisa dijadikan target dari senyawa yang namanya hesperidin. Sehingga dari paper tersebut bisa diambil kesimpulan ya bahwa hesperidin yang diteliti dengan pendekatan bioinformatik maupun in vitro, ya, jadi bioinformatikanya yang meliputi pencarian direct target protein atau protein yang langsung berinteraksi dengan hesperidin, kemudian juga protein yang berinteraksi dengan direct target tadi, kemudian kita tadi juga memperoleh gen yang meregulasi breast cancer stem cell, kemudian dari sini memperoleh potensial therapeutic target yang diseleksi dengan string dan kita memperoleh 20 kandidat tadi yang kemudian dicek dengan genetic alteration, diperolehlah P53 sebagai kandidat. Kemudian di sini dari in vitro-nya ini tujuannya adalah untuk memvalidasi apakah P53 ini benar-benar bisa dijadikan target. Ya, jadi pertama adalah dibuat mammosfer, kemudian diuji sitotoksikositas, mammosfer dan sebagainya sehingga diperolehlah P53 sebagai key regulator dari efek hesperidin pada penghambatan breast cancer stem cell atau stem cell pada kanker payudara. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah suatu yang menggunakan functional drug disease target gitu ya. Jadi kita mencoba untuk menganalisis jaringan antara tadi ada drug, ada hesperidin, kemudian ada disease, disease-nya adalah breast cancer stem cell, kemudian gennya tadi adalah dari gen-gen yang meregulasi tadi, kemudian kita ilustrasikan menjadi protein target yang menjadi kandidat 20 tadi.
Nah, di sini ada juga pendekatan lain yang saat ini sedang kami lakukan, yaitu dengan artificial intelligence. Nah, yaitu adalah mengintegrasikan multi-omics data untuk cancer therapeutic target identification. Jadi di sini sebenarnya hampir mirip gitu ya. Jadi menggunakan data epigenetik yang kalau tadi di slide kita peroleh dari uh, apa namanya Cevio Portal, kemudian data genomik, kemudian proteomics, kemudian metabolomics yang terkait dengan metabolisme atau metabolit dari suatu penyakit ataupun metabolit dari apa namanya secondary metabolite. Nah, dari pendekatan multi-omik ini bisa kita gunakan artificial intelligence, kemudian yang berbasis network ataupun machine learning, sehingga bisa diperoleh target anti kanker, kemudian bisa juga dilakukan apa namanya prediksi terhadap apakah dia druggable atau tidak, ya. Jadi apakah anti kankernya tadi druggable atau tidak, kemudian drug properties yang terkait dengan absorpsi, metabolisme, distribusi dan juga ekskresi. Ini bisa kita prediksikan dengan network based maupun machine learning based. Sehingga harapannya adalah dengan baik yang functional drug gene disease network maupun dengan machine learning, uh, harapannya kita bisa mempercepat gitu ya untuk identifikasi target, untuk mempercepat identifikasi hit, sehingga harapannya kita bisa berkontribusi untuk pengembangan obat anti kanker seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk penelitian yang terkait dengan hesperidin tadi, kami disupport oleh PUPT di 2017 dan 2018. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Arsy. Oke, terima kasih Bapak atas materinya yang sangat menarik ini. Bapak Ibu, silakan bertanya di kolom chat komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Ibu jika ingin bertanya. Oh, mungkin saya ingin bertanya juga dulu Pak di awal. Pak Adam, saya juga memiliki konsen penelitian yang sama yang sedang saya kerjakan saat ini ya Pak Adam. Juga membaca paper Pak Adam ya tentang network farmakologi ya. Uh, Sebenarnya arah penelitian network farmakologi ini Pak, apakah fokusnya kepada pencarian lead compound atau biomarker dari suatu penyakit? Itu sih menurut yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sih. Maaf Pak, suaranya mati Pak. Oke, oke, terima kasih. Jadi sebenarnya bisa kedua-duanya ya, bisa ke pencarian lead compound maupun ke pencarian senyawa aktif. Ya, jadi ada satu penelitian yang sedang jalan juga, tidak terkait dengan cancer. Jadi mahasiswa kami yang melakukan penelitian yang terkait untuk SARS-CoV-2 itu juga untuk mencari lead compound-nya dan juga mencari uh, apa targetnya. Seperti itu. Oke, ada penanya dari Bapak Juniza dari Unmul. Untuk pemilihan target yang mencapai puluhan tadi, Pak, adakah cara untuk pengkerucutan kembali, Pak? Hal apa saja pertimbangan jika menggunakan stage? Monggo, Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pemilihan target yang mencapai puluhan tadi, untuk menguruskan kembali, jadi kami menggunakan software, ya salah satunya adalah Cytoscape. Jadi di situ software tersebut memilih, ya. Jadi dari yang network yang rumit tadi, dipilihlah berdasarkan algoritma tertentu. Nah, di paper tadi kami menggunakan settingannya adalah dari degree score. Nah, ada beberapa jenis settingan yang lain yang mana masing-masing itu punya kelebihan dan kelemahan ya. Tapi kami di sini menggunakan yang umum. Yang umum itu adalah menggunakan degree score. Kemudian hal apa yang dipertimbangkan jika menggunakan Stitch? Jadi Stitch merupakan suatu database untuk mencari target suatu senyawa gitu ya. Jadi
stage ini adalah untuk mempelajari chemogenomics, yaitu adalah interaksi antara chemicals dengan apa namanya dengan suatu gen atau suatu protein. Nah, di situ uh, stage ini bisa dilakukan untuk mencari target suatu apa namanya senyawa yang sudah approved ataupun sudah pernah diteliti ataupun bisa juga untuk memprediksi seperti itu. Jadi hal yang dipertimbangkan jika menggunakan stage apakah nanti apa namanya senyawanya itu sudah pernah diteliti ataupun senyawa baru yang diprediksi. Kemudian pertimbangan lainnya adalah karena di stage itu ada pilihan uh, jadi dia berinteraksi dengan organisme apa seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian mau mentarget Homo sapiens ya jangan jangan lupa untuk yang parameter yang dipilih adalah Homo sapiens. Tapi kalau untuk organisme yang lain misalkan adalah SARS-CoV-2 ya jangan pilih yang Homo sapiens tapi pilihlah organismenya adalah SARS-CoV-2. Mungkin demikian Mas Arsi. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Didi Nurhadi dari FK USK Banda Aceh. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Pak Adam tentang peluang dan tantangan terkait drug repository sebagai upaya menemukan mekanisme kerja baru dari obat-obat yang telah lulus uji klinik fase 2 sehingga mungkin dapat memotong perjalanan drug discovery yang bertahun-tahun tadi, Pak. Oke, Monggo Bapak. terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Jadi menurut saya ini menarik gitu ya. Eh, ada satu penelitian dari mahasiswa kami yang kebetulan eh, baru saja terbit, itu juga melakukan machine learning untuk repurposing obat-obatan untuk SARS-CoV-2. Jadi memang ini bisa dilakukan untuk apa namanya mempercepat gitu ya, mempercepat eh, penemuan tadi. Eh, Meskipun demikian, eh, kembali lagi untuk bisa digunakan kan tetap juga harus diuji seperti itu. Jadi eh, pengalaman kami kemarin ketika submit paper yang terkait dengan machine learning drug repurposing SARS-CoV-2 ini banyak sekali mendapatkan masukan dari reviewer yang terkait dengan bagaimana nantinya misalnya untuk membuktikan mekanismenya, membuktikan apakah si obat atau kandidat yang ditemukan dari apa namanya machine learning tersebut benar-benar bisa berefek sesuai dengan uh, yang diinginkan seperti itu. Jadi memang ini bisa mempercepat. Saya setuju sekali. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga ingin bertanya, Bapak, kalau seandainya itu komponnya bersumber dari ekstrak dari suatu suatu tanaman, apakah itu relevan dengan hasilnya? Sedangkan di dalam satu ekstrak itu uh, terdapat beberapa senyawa yang juga ada di beberapa tanaman yang lain, Pak. Jadi, apakah fokus pembahasan di paper tersebut yang dibahas senyawanya atau si ekstrak tersebut, Pak? Uh, Menarik ya pertanyaannya. Jadi uh, jadi ini terkait dengan network farmakologi ya, Mas Arsi. Betul, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang network farmakologi, berarti kan bicara mengenai multi target, multi compound, gitu ya. Jadi eh, ini kami juga ada beberapa penelitian yang terkait hal tersebut. Jadi karena multi target, multi compound, maka dua-duanya tetap harus dibahas, Mas Arsi. Jadi misalnya menggunakan ekstrak tanaman karena dia uh, mengandung berbagai macam senyawa, maka senyawanya juga harus dibahas. Kemudian kalau dia mentarget dengan mekanisme tertentu, juga mekanismenya itu juga harus kita highlight gitu. Jadi tidak bisa terus kalau ekstrak berarti senyawanya saja, karena ya senyawanya tersebut kan ada di dalam ekstrak ya. Nah, ini menjadi menarik juga ketika gini, eh, ada studi network farmakologi, jadi tanamannya sama gitu ya, tapi ketika eh, tanaman tersebut berasal dari daerah yang berbeda, maka kandungan senyawanya berbeda. Ya. Dan itu menghasilkan efek biologis yang berbeda juga. Nah, tentu saja itu nanti bisa kita bahas, oh ini senyawanya yang di sini dominan senyawanya
misalkan yang tumbuh di tempat A itu senyawanya misalkan ada 2, tapi yang di tempat B itu hanya ada 1, itu jadi beda cerita lagi dan itu jadi menarik juga. Baik, terima kasih Bapak. Ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Kesempatan menarik untuk Bapak Ibu yang berhasil menanyakan pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan voucher jasa penanuan. Jadi silahkan manfaatkan kesempatan tersebut Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Oh, Bapak, saya boleh bertanya satu lagi, Pak? Iya, silakan, Hah, silakan Mas. saya tertarik, Pak. Saya mengikuti rekam jejak Bapak di Google Scholar sampai mengemail Bapak ya. Oke. Mungkin Sepertinya Bapak kita tahu. pernah berkorespondensi ya. Nggak pernah, Pak. Ya, Pernah. cuman mungkin belum pernah ketemu langsung. Ah Nanti ya, silahkan Mas Arsi siap, main-main ke Jogja untuk siap, diskusi lebih lanjut. siap. Saya ingin bertanya, Bapak. Kan ketika saya mendapatkan kandidat protein yang kandidat protein yang spesifik dari hasil penelusuran PPI, saya selalu menggunakan namanya survival analyst dan juga gen expression menggunakan web server ya Pak. Apakah memungkinkan itu datanya reliable ya Pak? Soalnya beberapa paper juga kadang tidak menerima data dari web server tersebut. Kemudian saya tertarik penelitian dengan menggunakan ROC. Apakah penelitian ROC itu untuk mencari protein yang spesifik itu ada ya Pak untuk dilakukan menurut saya? Yang ingin saya tanyakan itu. Kurva Oke, makasih AUC. Mas. Ya Pak, makasih Pak. Eh, untuk apa namanya data dari web server memang eh, apa jadi tricky ya Mas ya, kalau dari pengalaman kami karena eh, dari satu database dengan database yang lain itu apa karakteristik pasiennya mungkin juga berbeda. Nah, mungkin kalau tips dari saya sih, kalau bisa kita menggunakan eh, meskipun database-nya berbeda, tapi karakteristik atau studinya itu sama. Jadi misalnya TCGA, ya, dan TCGA study itu kan dia datanya bisa misalnya diambil di misalnya Mas Arti menganalisis dari eh, survival plot yang di Gepia atau di eh, database apa sih namanya KM Plotter itu nanti Anda pilih bisa yang sama itu jadi misalkan sama-sama dari TCGA. Nah, kemudian misalnya menganalisis ekspresi misalnya untuk membuktikan benar nggak sih protein yang mau saya validasi ini memang benar-benar terekspresi di sel kanker gitu ya kan kita bisa menganalisis itu dengan misalnya dari Gepia gitu ya. Nah, itu juga nanti Mas Arsi pilihnya adalah yang dari TCGA. Sehingga eh, dari istilahnya apa ya, database masing-masing tapi dia sumbernya itu sama gitu ya. Kalau sumbernya sama, paling tidak nanti apa reliabilitas dari hasil tersebut itu menjadi lebih bisa diterima gitulah. Jadi itu dari pengalaman saya, Mas. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait apa ya Mas tadi ya? Network. Analisis kan kita sudah dapat protein kunci ya Pak dari survival dan lain. Apakah analisis lanjutan seperti penggunaan ROC kurva kurva ROC AUC itu perlu penting juga dilakukan ya Pak? Oh, kalau yang di paper saya itu ROC karena kan ya, memang untuk tujuannya adalah untuk menegaskan apakah gen tersebut ini ya, apa dia menjadi marker dari suatu kemoresistensi gitu ya. Jadi memang di beberapa paper saya melakukan itu untuk misalnya menegaskan oh ini gen tersebut memang dia menjadi kandidat untuk aktivitas atau efektivitas dari tamoxifen atau trastuzumab atau lapatinib. Jadi itu memang saya lakukan di beberapa paper. Tapi kalau memang tujuannya tidak ke arah situ, jadi memang tidak usah dilakukan. Gitu.
Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Judiza. Izin bertanya lagi Pak, berkenan dengan obat kanker, ini biasanya untuk deliverynya apa ya? Apakah kita bisa menggunakan protein lain juga sebagai pembawa zat aktif supaya lebih spesifik lagi ke target? Mohon Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan apakah kita bisa menggunakan protein lainnya sebagai pembawa zat aktif supaya lebih spesifik ke target. Jadi ada apa antibody drug conjugate gitu ya. Jadi senyawa obat yang dikonjugasikan dengan antibody gitu. Jadi antibodinya ini nantinya yang akan menghantarkan si obat tersebut ke dalam sel tumor. Nah, nanti si kompleks yang namanya antibody drug conjugate ini dia kan akan terinternalisasi ya, akan masuk ke dalam sel tumor. Kemudian baru nanti ketika di sel tumor tadi, nanti ikatan antara antibodi dengan obat itu akan bisa lepas. Jadi di sini kita menggunakan linker atau penghubung gitu ya. Linkernya ini biasanya yang dipilih adalah linker yang dia akan putus ketika terjadi perubahan pH di endosom di dalam sel. Nah, dengan cara mengkonjugasikan obat tersebut dengan antibodi monoklonal, maka ini merupakan salah satu strategi untuk uh, agar lebih spesifik lagi. Kemudian, mungkin itu Mas Arsi ya, sudah saya jawab. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada yang bertanya Bapak ini, maaf Pak Adam, barangkali saya miss dengan hasil yang tadi dipaparkan. Tadi dipaparkan bahwa P53 merupakan regulator utama. Bukankah P53 ini memang guardians of the genome bahwa P53 merupakan regulator utama? Adakah regulator spesifik untuk BC ini? Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi P53 benar sekali bahwa dia merupakan suatu apa namanya penjaga gitu ya, penjaga untuk uh, proses di dalam sel kita, yang mana dia merupakan tumor supresor gen, artinya adalah suatu gen yang apabila dia diekspresikan, maka dia akan menjaga apa namanya sel kita ini dari pertumbuhan tumor yang berlebihan seperti itu. Nah, akan tetapi pada sel eh, tumor atau sel kanker, P53 ini ekspresinya ini menurun gitu ya. Dia ekspresinya ini eh, rendah sehingga dia istilahnya kalau kita ibaratkan P53 ini sebagai rem dari suatu mobil. Nah, kalau misalnya rem mobilnya ini ada gangguan, maka istilahnya untuk ngeremnya itu ya jadi lebih susah gitu ya. Nah, sehingga di sini mungkin Mas Ardi mungkin saya share share slide lagi ya. Nah, di sini eh, ya jadi kami menggunakan model breast cancer stem cell menggunakan model sel kanker 3 dimensi ya. Di sini terlihat bahwa ekspresi P53 ini jauh lebih turun dibandingkan pada yang 2 dimensi. Padahal yang 2 dimensi ini jumlahnya ini ya sudah menurun karena pada sel kanker itu P53-nya memang eh, apa namanya tidak bisa mengendalikan ya tadi remnya itu menjadi tidak bisa mengendalikan. Nah, di sini kami memberikan judul di paper kami adalah key regulator karena di sini P53 itu bisa ditingkatkan ekspresinya sekian kali lipat ya. Di sini pada sel 2 dimensi adalah 3,5 sampai 4 kali, sementara pada sel yang 3 dimensi ini bisa sampai 10 atau 12 kali lipat. Seperti itu. Jadi harapannya dengan P53 ini yang meningkat, maka pertumbuhan sel tumor itu menjadi lebih lebih bisa dihambat gitu ya. Jadi breast cancer stem cell-nya itu bisa lebih dihambat. Yang terbukti di sini pada eksperimen kami pada konsentrasi 200, maka
viabilitas selnya ini menjadi 40% dibandingkan dengan eh, kontrol yang tanpa perlakuan. Mungkin seperti itu. Baik, oke, terima kasih Bapak Adam dan seluruh penanya. Kami ucapkan terima kasih kembali ke Bapak Adam Hermawan atas jawaban dan materinya yang sangat menarik ini. Uh, Mungkin saya juga ingin meng-share YouTube-nya Pak Adam ya. Mungkin banyak tutorial-tutorial yang menarik untuk bioinformatik bagi Bapak Ibu semuanya. Apalagi mempelajari Oke, tentang terima gen kasih. ekspresi yang lainnya. Iya, terima kasih, Oke, terima kasih. selanjutnya kita akan membacakan tiga penanya terbaik. Apakah slide saya terlihat, Bapak Ibu? Oke, selamat kepada tiga penanya terbaik dari Ibu Juniza dari Universitas Mula Warman, Bapak Didi Nur Hadi, dan Bapak Anwar Rafiq. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Mungkin di akhir sesi nanti silakan Bapak dan Ibu bisa kontak person kepada saya atau kepada panitia. Selanjutnya kami ingin sedikit menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saat ini Nano Center Indonesia melayani jasa penggilingan, penggurusan, penanaman materi apapun baik itu ekstrak herbal, simplisia atau bahan lainnya. Kami menawarkan layanan yang profesional dan dengan performa alat yang maksimal dan pengerjaan yang tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semuanya bagi para peneliti dan lainnya. Untuk Bapak Ibu yang berkenan dan minat dengan jasa kami, bisa Bapak Ibu hubungi dengan nomor yang tertera di pada slide kami. Selanjutnya, uh, kami juga memiliki jasa pengujian dan analisa, di mana beberapa alat yang sering kami pakai itu dari LPSA, FTIR, Raman, dan elektrospinning. Juga kami gunakan untuk juga beberapa uji kandungan bahan, memperkecil ukuran partikel mencapai nano dan mikro, juga jasa pembuatan nanofiber, dan juga banyak jasa-jasa lainnya. Mungkin Bapak Ibu jika tertarik silakan scan dari slide kami yang tertera di sebelah kanan layar Bapak Ibu semua. Lalu kami sedikit informasi tentang uh, departemen kami atau Center of Excellence Lab Science. Kami juga memiliki layanan selain dari layanan jasa instrumen analisis service, kami juga memiliki jasa lainnya itu tentang nanoparticle synthesis service, yaitu membuat proses nanopowder, nanoenkapsulasi, NLC, dan nanoemulsi, dan lainnya. Juga kami bagi Bapak Ibu yang memiliki produk yang sudah berkembang, kami sangat terbuka untuk berkolaborasi untuk menjadikan men-scale up produk Bapak untuk menjadi startup di masa mendatang. Dan juga kami sangat terbuka untuk kolaborasi bagi Bapak Ibu yang memiliki mahasiswa untuk di untuk untuk magang, dan juga kami juga bisa berkolaborasi untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir dan berbagai kolaborasi untuk paper ataupun riset grant yang tersedia di Indonesia ataupun di luar negeri. Uh, Adapun kontak person yang kami sediakan di pojok kiri layar Bapak Ibu semua, dan juga ada juga nomor kontak dan email dari Bapak Ibu semua. Dari salah satu peneliti kami itu Ibu Putri Hawa Syafi'i. Oke Bapak Ibu semua, salah satu keuntungan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu berhak mendapatkan diskon 10% untuk peserta seminar kali ini. Di mana diskon ini bisa diklaim untuk Bapak Ibu sampai akhir tahun nanti, yaitu silakan Bapak Ibu klaim dengan kode hashtag riset 2023 nano. Selain itu juga Bapak Ibu berhak mendapatkan komisi jika Bapak Ibu mampu meng-share ke teman-temannya atau kerabatnya, dapat komisi sekitar 5% dari setiap pengujiannya. Adapun Bapak Ibu bisa scan dari samping layar, di depan layar Bapak Ibu, dan juga bisa daftarkan setiap komisi yang Bapak Ibu dapatkan di Bitly Komisi Bikin Happy. Baik Bapak Ibu semua, berikut link absen yang kami sediakan.
Silakan Bapak Ibu eh, Bapak Ibu isi. Oke, terakhir jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut tentang perusahaan kami dan juga layanan riset yang kami miliki, silakan Bapak Ibu kunjungi Sainting YouTube kami yaitu Sainting Sainting dan Instagram kami, website kami dan juga email yang tersedia di dalam yang kami sampaikan. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah bersedia hadir dalam kegiatan Nano Talks ke episode 54. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Adam Hermawan telah bersedia memaparkan dan berbagi sharing tentang materi yang sangat menarik dalam perkembangan keilmuan dan penelitian yang terbarukan saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arsi dan tim dari Nano Center Indonesia dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua peserta. Terima kasih panitia, terima kasih Pak Adam. Thank you Mas Arsy. Ya, Bu.